Julen Lopetegui telah bersabar. Setelah meninggalkan Wolverhampton Wanderers pada Agustus lalu, pelatih asal Basque ini menunggu waktu untuk mencari pekerjaan baru. Namun tampaknya ia bukan pilihan yang populer di mata para supporter. Kini manajemen West Ham telah menunjuk Julen Lopetegui terlepas dari penolakan dari supporter mereka sendiri. Mengapa Lopetegui ditolak di sana-sini? Dan bagaimana ia nanti bisa merubah gaya permainan West Ham United? Ternyata, meski strategi Lopetegui mendapat penolakan, tapi sudah terbukti ampuh. Simak penjelasannya sebagai berikut. Keraguan dan harapan untuk Lopetegui di West Ham. Para fans AC Milan bahkan memprotes pencalonan Lopetegui sebagai calon pengganti Stefano Pioli. Mereka membuat petisi yang ditandatangani lebih dari 10.000 orang dalam waktu kurang dari 2 hari. Negosiasi antara klub dan Lopetegui pun batal. West Ham kemudian muncul sebagai opsi. Pada 6 Mei, diumumkan bahwa David Moyes akan meninggalkan jabatannya sebagai pelatih di akhir musim 2023-2024. Spekulasi mengenai hal ini sudah beredar selama berbulan-bulan sebelumnya. Dan rumor tersebut muncul bersamaan dengan spekulasi yang menyatakan Lopetegui akan mengambil alih posisi Moyes. Namun sekali lagi, ia tampaknya bukan pilihan yang sangat populer. Petisi lain kembali muncul, meskipun dampaknya jauh lebih kecil. Dimulai oleh fans West Ham United yang juga menggunakan slogan Lopetegui yang dicetuskan oleh para pendukung Milan. Perlakuan West Ham terhadap Moyes menuai kritik, sementara supporter lain mungkin tergoda oleh kemungkinan tim mereka merekrut pelatih Sporting CP Ruben Amorim, setelah ia sempat melakukan pembicaraan dengan klub tersebut pada April lalu. Namun Lopetegui adalah pilihan yang dipilih oleh manajemen West Ham United, dan terlepas dari keraguan yang terjadi, fans West Ham harus tetap optimis tentang apa yang bisa dia berikan kepada klub. Perlu diakui bahwa David Moyes telah melakukan pekerjaan yang baik di West Ham United. Ketika ia mengambil alih pada Desember 2019, klub tersebut sedang dalam pertarungan degradasi. Sejak saat itu, David Moyes berhasil membawa West Ham 2 kali finish di 7 besar, semifinal Liga Eropa, dan gelar Liga Konferensi Eropa. Dan ia akan meninggalkan klub dengan presentase kemenangan Liga Premier terbaik, jauh lebih baik dari semua manajer permanen West Ham United sebelumnya. Strategi David Moyes boring. Kekecewaan terhadap gaya bermain dan gaya permainan yang kurang menarik telah menjadi masalah utama David Moyes. Dan ini diakui oleh Moyes pada Februari lalu. Ia bahkan mengatakan bahwa mungkin para fans West Ham United pernah memiliki manajer yang lebih membuat mereka bersemangat. Tetapi yang berada di sini saat ini lebih banyak menang. Mungkin para fans menginginkan sesuatu yang berbeda, tetapi mereka harus mengakui bahwa kini adalah masa terbaik yang klub alami terkait memenangkan trofi dan posisi liga mereka. David Moyes dikenal sebagai pelatih yang pragmatis, bukan peramu indahnya permainan sepak bola. Dan itu sebenarnya tidak masalah. Namun di era di mana tim promosi dari Championship pun bisa mendominasi penguasaan bola, mengoper cepat dengan asyik, dan memainkan sepak bola yang indah, wajar jika para supporter West Ham United mendambakan gaya bermain yang baru. Buktinya, sebagian besar supporter West Ham sudah vokal dalam ketidakpuasan mereka. Spanduk Moyes out bermunculan dan chants boring-boring West Ham United menggema di tribun penonton. Strategi Julen Lopetegui lebih efektif. Julen Lopetegui pengganti Moyes tentu bukan sosok asing di Premier League setelah menangani Wolves musim lalu. Namun metodenya mungkin tidak terlalu familiar bagi supporter West Ham, mengingat masa jabatannya di Midlands cukup singkat karena perselisihan dengan dewan direksi. Lopetegui bergabung dengan Wolves pada November 2022 saat klub tersebut berada di dasar klasemen Premier League. Ia membawa mereka lolos dari degradasi di musim 2022-2023. Finish 1 tingkat di atas West Ham di peringkat 13. Ini tentu menunjukkan keefektifan dari kepelatihannya. Namun, evaluasi dari situasi yang ekstrim dan waktu yang singkat ini perlu dipertimbangkan. Periode Lopetegui di Sevilla mungkin bisa memberikan gambaran terlengkap tentang bagaimana ia beroperasi dan profil pemain yang disukainya. 3,5 tahun di sana merupakan masa jabatan terlama Lopetegui di sebuah klub, dan ia juga membawa hasil. Awal kedatangannya di Sevilla, Lopetegui menyatakan bahwa ia tidak terobsesi untuk menguasai bola lebih banyak atau tidak. Ia yakin bahwa ia harus memberi ruang untuk fleksibilitas
alih-alih terpaku pada satu ide. Meskipun demikian, tim Sevilla asuhannya terbukti piawai dalam menguasai bola. Mereka mencatat penguasaan bola minimal 58% di setiap musim penuhnya selama 3 tahun. Di Liga Spanyol saat itu, hanya Barcelona dan Real Madrid yang bisa mencapai statistik tersebut. Gaya ini terbilang berbeda dari identitas Sevilla sebelumnya, di mana permainan sayap, serangan balik, dan transisi cepat menjadi ciri khas mereka sejak awal abad ke-21, era kejayaan mereka. Hal serupa terlihat dari peringkat passing mereka di La Liga selama 3 musim tersebut. Sevilla selalu berada di peringkat 3 teratas, dan di setiap musim mereka termasuk di antara 4 tim teratas untuk jumlah operan tersebut yang berujung pada tembakan atau sentuhan bola di area penalti lawan. Trio lini tengah Sevilla yang terdiri dari Jules Koundé, Diego Carlos, dan Fernando berperan besar dalam fokus penguasaan bola yang lebih besar ini. Ketiganya memberikan perpaduan ideal antara fisik yang dibutuhkan bek, kualitas teknik, dan distribusi bola yang akurat, menjadi fondasi kokoh untuk membangun serangan. Trio lini belakang tersebut bersama kiper utama Yacine Bono adalah elemen kunci dalam ciri khas Sevilla era Lopetegui, soliditas pertahanan. Banyak tim saat ini menggunakan pressing ketat sebagai strategi bertahan. Namun Sevilla di bawah Lopetegui tidak bermain dengan cara tersebut. Mereka cenderung bertahan lebih ke belakang. Meski tidak melakukan pressing ketat di sepertiga lapangan lawan, bukan berarti mereka tidak bekerja keras. Faktanya, mereka tetap gigih saat kehilangan bola. Hanya posisinya sedikit lebih dekat dengan gawang sendiri. Konsekuensi dari kecerdasan bertahan mereka adalah jumlah gol yang tidak terlalu banyak. La Liga memang kompetisi dengan skor rendah. Rata-rata gol per pertandingan selama dekade terakhir adalah 2,62. Terendah di antara 5 liga top Eropa. Ini juga adalah faktor yang perlu dipertimbangkan. Namun poin utamanya tetap sama. Selama 3 musim penuh Lopetegui, pencapaian terbaik Sevilla dalam hal rata-rata gol non-penalti per pertandingan adalah 1,34 pada musim 2021-2022. Bandingkan dengan West Ham di bawah David Moyes yang rata-rata mencetak 1,47 gol non-penalti per pertandingan di Liga Premier. Namun tentu saja, Sevilla tidak perlu mencetak banyak gol karena permainan mereka yang terkontrol dan solid di lini belakang. Mereka tetap memiliki skema serangan tersendiri yang banyak bergantung pada memberikan ruang bagi bek sayap untuk menusuk ke depan, sementara 3 gelandang tengah dan pemain sayap yang masuk ke dalam menguasai permainan di lini tengah. Crossing menjadi fokus utama. Sevilla tidak pernah berada di peringkat lebih rendah dari ke-6 di La Liga untuk urusan crossing, yang juga mencerminkan tipe menyerang yang selalu diinginkan oleh Lopetegui di lini depan. Luuk de Jong, Youssef En-Nesyri, dan Rafa Mir semuanya direkrut oleh Monchi untuk Julen Lopetegui di Sevilla. Ketiga pemain ini memiliki ciri khas yang sama, tinggi dan kuat dalam duel udara. Singkatnya, sebagian besar pengamat sepak bola akan setuju bahwa Sevilla arahan Lopetegui bukanlah tim yang atraktif, namun mereka sangat efektif, gigih, dan lihai dalam menjalankan taktik yang diterapkan. Taktik tersebut berfokus pada penguasaan bola, meredam serangan lawan, dan meraih kemenangan. Perlu dicatat bahwa keberhasilan Lopetegui di Sevilla juga diraih di tengah perubahan skuad yang masif. Pada musim pertamanya, 15 pemain baru didatangkan dan 19 pemain yang hengkang. Pada dasarnya, ini adalah skuad yang benar-benar baru. Dan Lopetegui dengan cepat membentuk mereka menjadi tim yang kemudian menjuarai Liga Eropa dan finish keempat di La Liga. Pencapaian yang baru kedua kalinya sejak 2010. Ini adalah bukti yang kuat mengenai kemampuan melatih seorang manajer. Gaya bermain West Ham United bersama Lopetegui. Jika tim West Ham arahan Lopetegui meniru gaya bermain yang dikembangkan di Sevilla, para supporter kemungkinan besar tidak akan mendapatkan sepak bola yang atraktif yang mereka idamkan. Namun ada peluang besar bahwa Lopetegui dapat meningkatkan performa tim secara keseluruhan dan menjadikan mereka tim yang jauh lebih baik. Tentunya skema persis seperti di Sevilla tidak akan diterapkan secara menyeluruh. Seperti yang dikatakan oleh Lopetegui sendiri dalam konferensi pers pertamanya di klub, menggambar di atas kertas memang mudah, tapi yang terpenting adalah sistem permainan tersebut bisa berjalan di lapangan. Gaya bermain itu penting, tapi kami akan mencari gaya terbaik untuk skuad yang kami miliki. Bagaimana menurutmu?
Apakah West Ham United arahan Julian Lopetegui akan mampu bersaing dengan tim-tim papan atas Liga Inggris? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.